Or will you fight back? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Ramel Merianto, mahasiswa Universitas Pantai Sakti Bekasi dengan NPM 290205002 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis dan etika dari mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Pak Muhammad Rosidi, SEMM. Mitos bisnis amoral. Bisnis adalah sebuah untuk persaingan yang mengutamakan kepentingan pribadi sebagai sebuah bentuk persaingan. Semua orang yang terlibat di dalamnya selalu berusaha dan segala macam cara dan payah untuk bisa menang. Bisnis dan etika adalah dua hal yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Etika justru bertentangan dengan bisnis dan akan membuat pelaku kalah dalam persaingan bisnis yang ketat. Maka orang bisnis tidak perlu memperhatikan imbauan-imbauan, norma-norma, dan nilai-nilai moral. Kegiatan orang bisnis adalah melakukan bisnis sebaik mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Maka yang menjadi pusat perhatian orang bisnis adalah bagaimana produksi, mengedar, menjual, membeli barang dengan memperoleh keuntungan. Keuntungan dan etika. Tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan, karena keuntungan adalah hal yang pokok bagi kelangsungan bisnis. Walaupun bukan merupakan tujuan satu-satunya, sebagaimana dianut pandangan bisnis yang ideal. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang buruk, bahkan keuntungan merupakan hal yang baik. Adapun keuntungan dari bisnis yaitu keuntungan memungkinkan suatu perusahaan bisa bertahan dalam kegiatan bisnisnya. Yang kedua, tanpa keuntungan tidak ada pemilik modal yang mau menanamkan modalnya. Berarti tidak akan terjadi aktivitas ekonomi yang produktif. Yang ketiga, keuntungan memungkinkan perusahaan tidak hanya bertahan melainkan juga dapat menghidupi karyawan pada tingkat taraf hidup yang semakin sejahtera. Yang keempat, dengan keuntungan yang diperoleh, perusahaan dapat mengembangkan usahanya dan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, sehingga memajukan ekonomi nasional. Yang kelima, terjun ke bisnis berarti siap untuk bertempur habis-habisan dengan sasaran akhir meraih keuntungan, bahkan keuntungan yang besarnya secara konstan. Yang keenam, konsumen ini sangat kritis, tidak mudah dibohongi, sehingga pengusaha harus menjaga citra bisnisnya sebagai bisnis yang baik dan etis kalau tidak ingin ditinggalkan oleh para konsumennya. Sasaran dan lingkup etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Yang kedua, pelaku bisnis dihimbau agar berbisnis secara baik dan etis, karena dengan berbisnis yang baik dan etis akan menunjang keberhasilan bisnisnya dalam jangka panjang. Yang ketiga, menyadarkan masyarakat konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas, pemilik aset umum semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapapun. Yang keempat, etika bisnis mengajak masyarakat luas, entah sebagai karyawan, konsumen, atau pemakai aset umum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, untuk sadar dan berjuang menuntut haknya, kepentingannya tidak dirugikan oleh kegiatan bisnis. Prinsip umum etika bisnis. Adapun prinsip umum etika bisnis, yang pertama prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonomi adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang terjadi, kewajiban dalam dunia bisnis, dan dia melakukan sesuatu karena tahu dan sadar akan tindakannya, bebas dalam melakukan kegiatannya, tetapi bertanggung jawab atas tindakannya. Prinsip kejujuran. Yang pertama, kejujuran dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Yang kedua, kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Yang ketiga, kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Perusahaan akan hancur kalau suasana kerja penuh dengan akal-akalan dan tipu-tipuan. Prinsip keadilan. Menurut agar setiap orang diperlakukan secara sama dan adil dalam kriteria sesuai kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis diperlakukan sesuai haknya masing-masing dan tidak boleh dirugikan hak dan kepentingannya. Prinsip saling menguntungkan. Menuntut agar bisnis dijalankan sehingga dapat saling menguntungkan semua pihak.
Produsen ingin untung dan konsumen ingin dapat barang dan jasa yang memuaskan, menguntungkan dalam bentuk harga dan kualitas yang baik. Maka dalam bisnis harus yang kompetitif. Integritas moral merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan yang tercermin dalam seluruh perilaku bisnisnya dengan siapa saja, baik keluar maupun ke dalam perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.